Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah ya. Saya mau menyapa jemaat yang gak bisa hadir di gedung gereja ini, yang akan mengikuti ibadah online pada sore hari. Saya ucapkan selamat sore. Tetap semangat, tetap sukacita. Mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa, atas pemeliharaan-Mu kami boleh ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau beracaralah ya Bapa. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhir ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur ya Bapa. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Beracaralah Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami ya Bapa. Ya Tuhan. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang tidak dijamah oleh Tuhan tuh. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas hidup setiap kami ya Bapa. Engkau yang selalu mengendalikan kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa. Syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari saya ajak bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita semangat ya. Siap terima sukacita dari surga? Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara bisa
duduk kembali. Saudara, seringkali kita ini gak sabar menunggu pertolongan Tuhan ya saudara. Tapi tetaplah tekun dalam doa saudara. Pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat. Amin. Pasti datang. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh
berjalan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami percaya kalau kami menjadi kawan sekerja-Mu ya Bapa. Ajarkan kami terus setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kalau sebentar lagi firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami akan persiapkan hati kami. Kami akan buka hati kami. Tidak ada satupun yang mengeraskan hati kami, melainkan kami boleh menyukakan. Dan benar-benar firman itu menjadi pedoman hidup kami ya Bapa. Tuhan, urapi setiap kami, pikiran kami, hati kami, pendengaran kami ya Bapa. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Prawoto. Silakan. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah di dalam rumah Tuhan. Saya percaya dengan segala keterbatasan yang ada, tapi hati kita tidak terbatas untuk senantiasa mencari Tuhan. Amin. Amin. Tidak terasa mungkin 1 tahun lebih ya kita dalam beribadah penuh dengan keterbatasan dan tidak bisa dilaksanakan. Tapi saya bersyukur, kita bersyukur Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Sebagai orang-orang percaya tidak putus pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi yang menimpa kehidupan kita, Dia tetap peduli. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka pagi hari ini dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ke-20. Sudah semuanya? Saya akan bacakan, mari kita bangkit berdiri. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Terima kasih. 3, 2, 1. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini jelas dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ada sesuatu yang kita tanamkan, ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu pengharapan. Harus kita miliki dan di sini dikatakan bukan hanya sekedar pengharapan, tapi pengharapan yang didasari dengan percaya kepada Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kemudian dilanjutkan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada waktu peristiwa pertama tentang kematian Tuhan Yesus, sebelum Dia bangkit, murid-muridnya menaruh pengharapan kepada gurunya. Benar enggak? Pada waktu mereka dipanggil untuk mengikut Yesus, mereka mengatakan, guru, ya mereka memenuhi semuanya, mereka mengikuti dengan setia. Pengharapannya sungguh-sungguh ditaruh pada kehidupan Yesus. Sehingga mereka berani meninggalkan mata pencarian mereka sehari-hari. Tetapi ketika tiba pada waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi saudara? Murid-murid menjauh. Mereka tidak berani mengutarakan apa yang mereka miliki, apa yang mereka katakan, apa yang mereka sungguh-sungguh percayai. Mereka menjauh, mereka takut. Jangan-jangan nanti aku ikut ditangkap. Ingat. Hilang pengharapan.
pada waktu Yesus ditangkap. Bahkan mati di atas kayu salib. Mereka dengan sembunyi-sembunyi melihat kejadian itu. Dan mereka setelah Yesus mati, mereka kecewa. Kok bisa loh katanya itu dia penolong, dia akan menyertai kita, membebaskan kita, kok dia nggak ada, dia mati. Yang pertama. Dan melalui peristiwa itu saudara, mereka diingatkan waktu Yesus bangkit. Tidakkah kau ingat apa yang kukatakan kepadamu? Anak manusia harus mati. Kemudian dia akan dikuburkan, tapi kematian tidak bisa menahan keberadaan Yesus. Mereka diingatkan dan mereka sadar akan perkara itu. Sehingga iman percaya mereka bangkit kembali. Mereka percaya apa yang dikatakan Yesus, mereka mengikuti dengan setia. Sampai mereka diajar begitu banyak. Sampai pada peristiwa Yesus naik ke surga. Mereka tidak takut lagi. Tapi mereka ada bersama dengan Yesus. Waktu Yesus naik ke surga. Benar enggak? Pada waktu Yesus ditangkap, mereka enggak ada di sana. Mereka menjauh. Tapi pada waktu peristiwa Yesus naik ke surga. Diangkat ke surga. Dia ada bersama dengan mereka. Dan ada suara berkata, apa yang kamu lihat, nanti kamu akan lihat kembali. Waktu dia datang. Amin. Amin saudara. Ada perbedaan. Ada pertumbuhan yang nyata dari iman percayanya. Tidak sama pada waktu awal. Berarti ada proses yang harus mereka alami. Dan mereka tambahkan dalam kehidupan mereka. Firman ini berkata dengan tegas. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau adalah jangkar. Kapal yang besar bagaimanapun juga, dia juga tetap bergantung pada jangkarnya. Dan bukan hanya jangkar yang mereka miliki, tapi tambatan di mana jangkar itu harus diletakkan. Supaya gelombang tidak bisa mengombang-ambingkan kapal itu. Dan kita tahu di sini jelas dikatakan, pengharapan kita, sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah kita labuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara lihat peristiwa gambaran tentang kemah Allah. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Dan di sini dikatakan pengharapan sau yang kita miliki jangkar kehidupan kita. Pengharapan hidup kita tidak dilabuhkan pada halaman atau ruang suci. Tapi di belakang tabir, di mana Yesus ada di sana, di mana ada kuasa Allah, ada kemuliaan Allah, ada hadirat Tuhan, di belakang tabir. Seringkali dalam kehidupan kita percaya kepada Yesus, baik, benar. Tapi yang kita taruh, percaya kita, karena ada dasar untuk kepentingan diri kita. Bukan kepentingan Tuhan. Seringkali kita percaya mengikut Yesus, setia kita memberitakan Injil. Untuk apa? Oh, supaya aku benar-benar aku jadi anak Tuhan. Seharusnya perkara itu tidak boleh terjadi. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena kita mendengar suaranya, kemudian kita tangkap dalam kehidupan kita, kemudian kita lakukan, kita ngikuti apa yang Tuhan mau. Semuanya untuk Tuhan. Amin. Tanpa untuk kepentingan kita. Tapi seringkali kita menaruh itu bagi kepentingan kita. Jangkar kehidupan kita taruh mungkin di halaman. Yang penting aku kan selamat. Kita tidak mau meningkat lagi karena sudah nyaman ada bersama dengan Tuhan. Ya cukup, pokoknya aku nyaman. Tapi peristiwa di sini dikatakan harus dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Tidak mau kehidupan kita harus meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Benar enggak? Benar saudara? Kita tidak bisa semaunya sendiri. Oh Yesus mau ke sana, sudah aku tak ke sini dulu. Enggak bisa. Kita akan kehilangan arah. Kita tidak mencapai tujuan, tidak mencapai seperti apa yang Yesus mau.
Perkara ini jelas dikatakan kita harus melabuhkan sau kita di belakang tabir. Kita lihat lagi. Dalam kitab Mazmur. Ya. Tulis oleh Raja Daud, orang yang berkenan, orang yang dicintai oleh Tuhan. Mazmur pasal yang ke-84. Dikatakan demikian, ayat yang ke-6. Ya, kita akan baca ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Mazmur pasal ke-84, ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan menguasai kehidupannya, bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidup kita, bergerak memakai kehidupan kita untuk dia melakukan kehendaknya. Amin. Amin. Bukan kehendak kita. Yang bekerja yang sebagai alat hidup kita, tapi yang menggerakkan, yang mempunyai inisiatif, yang berkehendak itu adalah Allah. Itu baru yang benar, saudara. Artinya motivasi kehidupan kita dalam melakukan apa saja dalam hidup ini harus kita sadari, kalau bukan Tuhan tidak ada yang terjadi, semuanya sia-sia. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh kita dan kita kerjakan dengan setia, dengan tekun, yang luar biasa, hal-hal dahsyat Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dikatakan semuanya kembali kepada Allah. Dikatakan berbahagia. Kebahagiaannya untuk siapa? Untuk diri kita. Kebahagiaan yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan, tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan sukacita, ada syaratnya. Tapi Tuhan memberikannya. Kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh dengar-dengaran. Kalau kita menaruh pengharapan kita, hidup kita labuhkan dalam kehidupan Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menjadi pembela kita. Amin. Masa-masa pandemi ini banyak terjadi orang-orang yang mempunyai pengharapan yang sepertinya test case gitu ya. Jadi dites, uji coba keberadaannya. Bagaimana sih cinta kita kepada Tuhan? Ada banyak orang punya versi macam-macam. Beberapa waktu yang lalu sudah setelah pandemi itu berlaku, berjalan. Ada penyambat jemaat yang gini, ayo kita ibadah yuk. Wah, jangan dulu keadaannya semakin buruk. Oh, semuanya gini. Tapi mereka berani jalan-jalan. Benar nggak? Diajak kebaktian, wah tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi mereka ada di mall. Perkara-perkara yang demikian harus kita pikirkan. Benar enggak aku mencintai Tuhan? Benar enggak sau pengharapanku di dalam Yesus, di belakang tabir? Bukan di tempat yang kosong, yang bukan di tempat yang sewaktu-waktu atau kadang-kadang, tapi di belakang tabir di mana Allah ada. Yesus menjadi perintis bagi kehidupan kita. Berarti jalan itu, tempat itu senantiasa terbuka bagi kehidupan kita. Orang yang setia, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia tidak akan diombang-ambingkan oleh segala keadaan. Dia akan tetap mencintai Tuhan. Jelas di sini dikatakan, kekuatannya ada di dalam Tuhan yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata-kata ziarah ini kalau dalam bahasa Indonesia kurang tegas atau kurang menyeluruh, tapi kalau dalam bahasa aslinya yang dikatakan ziarah itu adalah
meneladani orang atau meneladani seseorang. Kalau di sini dikatakan ziarah artinya kita meneladani kehidupan Yesus. Bukan seperti orang-orang yang lain itu kalau ziarah mereka doa di pemakaman, di makamnya, mereka minta berkat, mereka minta gini. Bukan itu. Tapi ziarah yang benar adalah meneladani tingkah pola atau tingkah laku dari tokoh yang kita kunjungi. Amin. Dikatakan di sini, yang berhasrat mengadakan ziarah, yang berhasrat, yang mempunyai kerinduan untuk meneladani seperti apa yang Yesus kerjakan. Mereka ingin melakukannya. Mereka ingin mengikuti jejak yang Yesus telah tinggalkan. Untuk mereka mengiringi Dia dengan setia. Dikatakan, apabila melintasi lembah Bakah. Lembah Bakah itu adalah lembah yang penuh dengan semak duri. Yang sering orang tidak mau ada di dalamnya. Yang penuh dengan kesulitan, kesakitan, penderitaan. Di sana dikatakan, apabila mereka melintasi lembah yang penuh dengan kesengsaraan itu, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Amin, saudara. Jaminan Tuhan, janji, firman yang kita miliki ini adalah janji. Bukan hukum, tapi janji. Semuanya perkataan Tuhan itu janji kepada kita. Kalau kita melakukannya, maka itu berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yang mau hukumnya cuma satu. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap akal budimu semuanya. Kemudian kasih sesamamu. Cuma dua. Artinya kita mengutamakan Tuhan, kita sungguh-sungguh menaruh kehidupan kita, menyandarkan, melabuhkan hidup kita, mensiarai Tuhan, meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Kemudian kita bagikan hidup kita kepada saudara kita yang lain. Tujuannya apa? Supaya mereka yang tersesat, mereka dibalikkan pada jalan yang benar. Mereka yang tinggal dalam kegelapan, ada terang Kristus yang kita bawa. Supaya mereka tahu jalan untuk kembali kepada Allah. Itulah yang harus menjadi kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita menikmati kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan batas waktu kehidupan kita. Ya, selama pandemi corona ini, berapa saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi pada satu saat kita pun akan mengalami hal yang sama. Bukan dengan corona, saudara, tapi waktu kita telah habis. Tapi sudah siapkah kehidupan kita? Apakah kita menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Allah? Sehingga kita bisa mengubah segala penderitaan, kesengsaraan yang ada lembah Bakah itu. Yang dijauhi oleh manusia. Tapi di situ dikatakan Tuhan memunculkan mata air. Mata air artinya sumber kehidupan baru. Yang terus menerus. Dan kita yakin apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada kuasa satupun di muka bumi ini yang bisa menggagalkannya. Ya. Jadi jelas dikatakan di sini. Kemudian dikatakan bahkan hujan pada awal musim dan menyelubunginya dengan berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini loh. Janji-janji yang seperti ini itu harus ada dalam kehidupan kita hingga menjadi modal bagi hidup kita. Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Dia memanggil kehidupan kita, ayo ikut aku. Ayo aku jadikan kau muridku. Dan beritakan kebenaran ini. Bukan cuma asal, ayo ikut. Tapi diperlengkapi dengan perkara-perkara ini. Amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh ujung bumi. Beritakan, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akhirnya apa? Aku menyertai engkau. Ada penyertaan Allah. Semasa kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan kita lakukan dengan setia. Penyertaan Tuhan berlaku atas hidup kita. Tidak ditinggalkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
tadi malam, kemarin sore, ada salah seorang papa dari teman sepelayanan, Bapak Arsono, pasti tahu saudara. Papa dari Bapak Arsono telah dipanggil oleh Tuhan pada hari Jumat. Kemudian hari Sabtu kemarin jam 5 sore ada penutupan peti. Di situ dikatakan demikian. Dalam Ibrani 9:27 itu, semua manusia itu pada akhirnya adalah mati, ya. Mati satu kali, kemudian setelah itu dihakimi. Matinya cuman sekali, jangan 2 kali. Kalau kita mati 2 kali, gak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dikatakan di situ, Bapak Daniel itu mengatakan, sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, contohnya, orang itu menjadi kaya atau menjadi miskin, itu sebuah bisa terjadi atau bisa enggak terjadi. Benar enggak? Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Jadi tidak pasti. Benar enggak? Orang itu hidupnya menjadi orang yang berhasil atau gagal. Pasti atau tidak pasti? Tidak pasti kan? Benar enggak? Tapi satu hal yang tidak manusia itu alami, yaitu kematian. Nah, melalui perkara ini, kalau kita hidup di muka bumi ini, apakah kita takut dengan kematian? Seharusnya kan enggak kan? Pada dasarnya kita pun akan mati. Jadi kematian jangan menghantui kehidupan kita. Tapi mari kita melihat, oh ya, satu saat aku pasti mati. Tapi kematian itu mengingatkan kita terhadap janji-janji Allah. Yang Dia senantiasa menyertai kita. Membekali kehidupan kita, memberikan prasarana bagi hidup kita. Untuk kita melakukan apa yang Dia rindukan. Dikatakan dengan jelas di sini. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin lemah. Oh, makin kuat. Dikatakan hendak menghadap Allah di Sion. Titik. Perhatikan ayat 8 ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Karena mereka ingin menghadap Allah di Sion. Motivasi kita atau tujuan yang nyata di sini dikatakan bukan perkara yang lain, tapi menghadap Allah, mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya, mencari apa yang Tuhan mau. Pengharapannya ditaruh ke sana, hidupnya ditujukan, diarahkan ke Sion. Maka dikatakan makin lama mereka berjalan semakin kuat, bukan semakin lemah. Hukum dunia mengatakan kalau kita berjalan semakin lama itu berarti semakin jauh, apa semakin kuat? Kesel. Hidup itu semakin tua semakin ya lemah, makin kuat mestinya. Benar enggak saudara? Berbalik. Harus kita lawan perkara-perkara itu. Banyak orang boleh begini, ayo kita ngelawan. Aku sudah tua. Kekuatanku sudah habis. Loh kok bisa? Padahal seharusnya waktu kita melayani Tuhan, waktu kita menghadapkan diri kita kepada Allah, kita harus semakin kuat. Semakin kehidupan kita dibangun, dipenuhi dengan kuasa Allah. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Yesus dipermuliakan. Ini loh saudara. Melawan hukum-hukum yang seperti ini, hukum dunia. Diberi kesukaan, bayarannya apa, baliannya apa, udah seperti. Tapi kalau Tuhan memberikan, kita hidup motivasi kita untuk menghadap Allah. Artinya menaruh pandangan kita, menaruh tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Makin lama kehidupan kita semakin kuat. Amin. Amin. Oleh sebab itu jangan dikalahkan oleh keadaan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pun mengalami sakit. Sakitnya apa? Ketarik urat kaki kiri. Waduh sakitnya ampun-ampun.
Ya tetap saya harus berjalan. Masa terus ketarik terus kemudian saya diem. Nggak bisa berbuat sesuatu. Aktivitas saya banyak, saya tetap lakukan. Mungkin sekitar hampir sebulan lebih. Kemudian ada kesempatan, ada tukang urut ya, yang menjadi sering kadang-kadang ketemu gitu. Ayo tak urut yuk, itu urut. Saya jerit saudara. Dia ngomong, Pak, ini otot atau kayu? Kuatku saudara, waktu dia urut gini, jingkat saya. Nggak kuat saudara. Wah ini Pak, iya Pak, ini kayak kayu ini. Dan lumayan, gak lumayan saudara. Ya, keterbatasan manusia, ya kita ngalami. Semakin hari usia kita semakin bertambah. Tapi jangan pernah kita menaruh, aku makin hari makin tua, aku semakin lemah. Hilangkan. Kita percaya kalau kita mengarahkan diri kita, mencari Tuhan, menghadap Allah ke Sion, kalau kita bawa hidup kita untuk berjalan terus mencari Allah. Semakin lama kekuatan Allah semakin nyata dalam hidup kita. Semakin lama semakin kuat. Orang yang menaruh pengharapannya. Sama dengan ada yang di dalam Yesaya. Tapi buka Yesaya pasal yang ke-40. Ayat yang ke-31. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gambaran yang ada kehidupan orang Kristen diumpamakan burung raja wali. Dia berada di tempat yang tinggi. Wilayahnya tempat yang tinggi, enggak yang rendah-rendah, yang tinggi. Di mana tantangan itu banyak sekali. Ya. Gelombang udara pada ketinggian. Ini oksigennya semakin berkurang, benar nggak? Pelajaran sekolah, semakin manusia itu di tempat yang semakin tinggi, oksigennya semakin berkurang. Bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Semakin sulit, tapi Raja Wali tetap tempatnya di atas. Yang tidak mudah dijangkau oleh lawan-lawannya. Kalau dia menghadapi angin topan atau apapun juga, dia tidak takut. Bahkan dia memanfaatkan angin topan itu untuk dia masuk ke dalamnya dan mengikutinya. Memakai menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Dan dia semakin gagah di sana. Sama kehidupan kita. Orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang mengarahkan hidupnya berjalan dan menghadap Allah di Sion. Semakin lama dia semakin kuat. Tanamkan ini dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali. Setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Dan kita hidup untuk memuliakan Dia. Semakin hari kekuatan Allah terjadi dalam hidup kita. Kalau ada tantangan-tantangan biasa. Manusia tanpa tantangan nggak ada artinya. Sama waktu kita sekolah, kalau kita menempuh pelajaran nggak ada ulangan, nggak pinter-pinter, nggak dites, benar nggak? Tidak tahu batas kemampuan kita. Tapi dengan adanya ujian, kita belajar mengingat kembali, kita berarti semakin bijak, semakin mengerti, semakin memahami, menyadari, oh ya, ini diajar, oh ya ini dites, lulus. Tingkatannya naik. Gak mungkin setelah lulus SD balik ke TK lagi. Karena mungkin. Ada tingkatan-tingkatan yang harus kita miliki. Kehidupan kita ditaruh Tuhan seperti itu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari, dengan adanya pandemi yang ada, jangan menjadi ketakutan bagi kehidupan kita menjadi momok. Ingat satu kali kelak kita pun akan mati. Tapi ingatlah,
Dia ada bersama dengan kita. Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Peristiwa kematian, kebangkitan, dan dia naik ke surga. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Tapi itu dilakukan oleh Yesus, terjadi untuk membuktikan bahwa dia serius terhadap kehidupan kita. Bukan cuma sekedar ngomong. Bukan cuma sekedar berfirman. Tapi Yesus menggenapinya dan membuktikannya. Sesuai dengan apa yang difirmankannya, dia lakukan dengan benar. Dan dia lakukan semuanya itu untuk apa? Menggenapi kehendak Bapanya. Yesus telah setia sampai akhir. Tidak mempedulikan hidupnya. Bukan terus sembrono terhadap hidupnya. Tapi tetap mengarahkan hidupnya pada kehendak Bapanya. Dan setia sampai akhir. Setelah itu dikerjakan. Dikatakan segala kemuliaan, kuasa, kehormatan. Tidak ada yang melebihi apa yang telah diberikan kepada Yesus. Dan itu menjadi waris kita. Mari kita arahkan hidup kita kepadanya senantiasa. Jangan ke arah yang lain. Mungkin saat ini kita menghadapi kesulitan. Mungkin dalam ekonomi. Atau sakit penyakit. Atau dalam keluarga kita penuh dengan masalah. Gak penting saudara. Yang penting arahkan dirimu kepada Tuhan. Maka engkau akan tahu Allah yang mengasihi hidup saudara. Allah yang telah menebus kehidupan kita. Itu akan membuktikan kuasanya. Asalkan kita tetap setia. Menaruh pengharapan kita. Jangkar sauh kehidupan kita. Ada di dalam Yesus. Kita tidak akan digoyahkan. Semakin lama kita semakin kuat. Karena kita mengarahkan diri kita kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan. Mari saudara kita siapkan hati kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada kita. Mari kita taruh sauh itu atau jangkar itu di belakang tabir. Ya saudara, karena di belakang tabir ada Tuhan Yesus yang sudah memecahkan tabir, membelah tabir itu dari atas sampai ke bawah. Sekarang kita diizinkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana di dalam ruang Maha Kudus ada Dia, Tuhan Yesus menurut peraturan Imam Melkisedek, ya, Dia sebagai imam besar, ya saudara. Dia imam besar kita. Dia memimpin kita, membimbing kita supaya kerohanian kita yang terus bertumbuh naik pada pengenalan akan Tuhan itu semakin luar biasa. Ya, ayo siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami supaya kami mempunyai sauh dan sauh itu berada di belakang tabir bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami akan dibawa naik, kami akan terus bangkit di dalam pengenalan akan Engkau, dan iman kami terus bertumbuh Tuhan, sehingga kami punya kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak akan menjadi lemah Tuhan, tapi kekuatan daripada-Mu itu senantiasa menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Bapa, di masa tua kami sekalipun pada waktu rambut kami memutih,
Engkau beserta kami. Bahkan Engkau menggendong kami pada saat kami lemah. Engkau memberi kekuatan, memberi perlindungan, memberi penyertaan dalam hidup kami, mengembalikan kelemahan kami menjadi kekuatan yang baru bersama Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Minggu depan tetap kita semangat ya saudara, tetap ibadah di tempat ini. Buat saudara yang di rumah tetap semangat juga ibadah secara online. Terus semangat, terus mendapatkan kekuatan baru ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Prawoto, saya menjadi berkat buat kita ya saudara. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur, kami terus mengikuti Engkau Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, Bapak Prawoto Tuhan yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah kami. Engkau pakai hamba-Mu, terus pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Pakai di dalam pelayanan hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu Kau utus, Engkau terus mengurapi Tuhan. Untuk menjadi berkat, memenangkan jiwa, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu, Engkau berkati apapun yang dikerjakan hamba-Mu dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk jemaat Expressing Tuhan. Engkau memberkati anak cucu kami Tuhan, supaya Engkau menjadikan mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Tuhan memberkati hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Jadi anak yang terpandai, yang bekerja, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau membuat berhasil dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Berkati jemaat-Mu semuanya Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan, walaupun kami yang sudah lansia, di dalam Engkau tidak lansia, kami tetap menjadi muda, mendapat kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memberkati mereka. Berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Nantiasa Engkau mencukupkan sidang jemaat-Mu dengan berkat-Mu Tuhan. Tuhan kami bersyukur persembahan mereka di hadapan-Mu boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami berdoa buat Ibu Erna Tuhan yang mengalami masalah Tuhan. Ada batu empedu Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau jamah pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membersihkan batu empedu itu Tuhan. Tanpa operasi Engkau membersihkan, Engkau membuat keluar batu itu bersih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Terima kasih, kami percaya mujizat-Mu terjadi pagi hari ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Yanti, masalah paru-paru Engkau tolong, Engkau sembuhkan secara sempurna. Kuasa kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan sembuh sempurna Tuhan.
Kami sungguh bersyukur kalau ada di antara kami, jemaat kami yang sakit, mungkin mereka di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau jamat, Engkau sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Sebab Kau Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.